Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineka Pratiwi. Saya dari Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi. Sebelum saya menjelaskan tentang pendekatan geografi, saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dilihat dari sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan. Dalam mengkaji suatu permasalahan di dalam geografi, kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, 2 pendekatan kelingkungan, dan 3 pendekatan kewilayahan. Pengertian pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah langkah, cara pandang, dan metodologi khusus dalam melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, baik fisik maupun sosial. Singkatnya begini, pendekatan geografi adalah cara pandang kita terhadap suatu fenomena atau pendekatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan geografi keruangan atau spasial. Pendekatan geografi keruangan atau spasial merupakan pendekatan yang mempelajari tentang keberagaman ruang muka bumi dengan menganalisa setiap aspek keruangannya. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji kesamaan dan perbedaan setiap fenomena geosfer dilihat dari aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang atau spasial geografi yang dikaji meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Contoh pendekatan keruangan seperti gunung api meletus. Gunung api meletus diakibatkan oleh dorongan magma dan itu adalah faktor alami. Pendekatan keruangan karena dalam ruang tersebut ada magma yang naik sehingga membuat gunung api meletus dan itu alami terjadi. Jadi, memang karena kejadian alami pada umumnya, itulah yang disebut dengan pendekatan keruangan. Yang kedua yaitu pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan dilakukan berdasarkan aspek biologinya, yaitu interaksi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena geosfer dengan cara memperhatikan organisme dengan lingkungannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu interaksi komponen fisik atau alamiah dan non-fisik atau sosial. Contoh pendekatan lingkungan atau ekologi, misalnya pemukiman yang kumuh. Apakah pemukiman ini terbentuk secara alami? Tentu tidak. Pemukiman kumuh ini dibangun oleh manusia. Artinya, dulu misalnya sungai ini bersih dan tidak ada kotoran. Kemudian datanglah manusia yang mengganggu stabilitas ekosistem yang ada sebelumnya, sehingga membuat sungai tersebut menjadi kotor dan kumuh. Jadi, bagaimana manusia dalam mengelola lingkungan atau permukaan bumi, inilah yang disebut pendekatan ke lingkungan. Interaksi manusia yang mencampuri kejadian-kejadian yang ada sebelumnya pada ruang. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang atau pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Wilayah sebagai objek kajian yang bersifat horizontal adalah analisa yang menekankan pada keruangan, sedangkan yang bersifat vertikal merupakan aspek yang menekankan pada kelingkungan. Contoh pendekatan kewilayahan, misalnya kemacetan di Jakarta. Bagaimana cara pendekatan kompleks wilayah melihat kemacetan di Jakarta? Jakarta macet, kira-kira orang-orang dan mobil motor itu berasal dari Jakarta asli atau bukan? Tentu bukan. Kebanyakan kan pekerja di Jakarta asalnya dari Bogor, Bekasi, Tangerang, dan daerah sekitar lainnya. Ada campur tangan daerah-daerah lain, dan itu adalah kewilayahan atau region. Jadi, orang-orang dari Bogor, Bekasi, Tangerang itu campur tangan terhadap kemacetan di Jakarta.
Jadi ada beberapa wilayah yang ikut serta di sana. Itu adalah cara memahami kompleks wilayah atau misalkan gabungan faktor ruang dan aktivitas manusia. Oke, sekian pembahasan dan contoh-contoh dari pendekatan geografi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.